Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana melakukan analisis MGA atau Multi Group Analysis di software Smart PLS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di software Smart PLS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari Multi Group Analysis. Multi-group analysis atau MGA merupakan teknik analisis dalam PLS SEM yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh antar variabel dalam model penelitian pada kelompok responden yang berbeda. Uji MGA bertujuan untuk mengetahui apakah karakteristik kelompok tertentu menyebabkan perbedaan hubungan struktural dalam model penelitian. Nah, sebelum membandingkan kelompok, peneliti perlu memperhatikan measurement invariance. Dalam Smart PLS, prosedur yang digunakan adalah MICOM atau Measurement Invariant of Composite Model. MICOM merupakan uji prasyarat dalam MGA atau Multi Group Analysis. Nah, ada 3 tahapan yang perlu terpenuhi. Nah, berikut tahapan dalam MICOM. Nah, ini ya, secara umum hasil MICOM dapat menghasilkan 3 kondisi. Ya, 3 kondisi yang saya maksud yaitu partial invariance, full invariance, dan tidak terpenuhi. Nah, untuk tahapan pertama, ini harus terpenuhi ya. Tahapan pertama ini yang dimaksud pada data yang digunakan. Usahakan tiap item di variabel ini sama ya. Di contoh kasus ini, kita menggunakan satu variabel X atau satu variabel independen dan satu variabel dependen atau Y dengan 3 item. Nah, ini sama ya. Lalu untuk kelompoknya ini menggunakan kelompok 1 ini berapa ya ini ya? 100 ya, 100 responden. Lalu kelompok kedua ini juga 100 responden. Yang artinya data yang digunakan ini 200 responden. Nah, ini tahap pertama sudah terpenuhi ya, di mana tidak ada perbedaan yang signifikan baik itu dari kelompok ataupun item di variabel yang dianalisis. Lalu tahap kedua ini juga wajib terpenuhi. Ini yang paling krusial ya, tahap kedua ini wajib terpenuhi. Lalu di tahap ketiga untuk kondisi partial invariance ini tidak seluruhnya terpenuhi. MGA masih dapat dilakukan untuk perbandingan tertentu. Nah, apabila terpenuhi semua atau lolos semua, kawan-kawan semua bisa menggunakan full invariance. Ini artinya measurement invariance sepenuhnya terpenuhi. Nah, untuk tahap kedua dan tahap ketiga, kita akan melakukan analisisnya di Smart PLS menggunakan metode MICOM atau uji MICOM. Nah, langsung saja kita menuju ke Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4 ya, versi 4. Nah, langsung saja kita bikin project baru. Kita pilih new project. Nah, di sini kita tuliskan MGA YT create, lalu import data file ya. Untuk filenya ini data 200 MGA Smart PLS, open, lalu pilih import. Nah, setelah muncul output statistik deskriptif seperti ini, di sini kita pilih generate group, kita klik di bagian kelompok. Nah, di sini grup 1 kita tuliskan generasi Z, apply. Bentar ya.
di sini di file Excel ada petunjuk ya. Ini untuk contoh kasusnya, kita akan melakukan analisis perbedaan pengaruh digital marketing sebagai variabel independen terhadap keputusan pembelian sebagai variabel dependen antara generasi Z dan generasi milenial menggunakan MGA. Nah, untuk kelompok A ini generasi Z, kelompok B generasi milenial, atau kelompok 1 generasi Z, kelompok 2 generasi milenial. Nah, untuk skala penilaiannya ini menggunakan skala Likert, yaitu skor 1 sampai 5. Nah, gunakan kelompok sebagai grouping variabel untuk MGA di Smart PLS. Nah, ini petunjuk analisisnya ya. Nah, di sini di Smart PLS, setelah kita bikin grup ya, kita bisa back atau kembali. Nah, selanjutnya pilih create model. Nah, di model tipe pilih PLSM, di model name kita tuliskan MGA, save ya. Kita bikin modelnya seperti ini. Ini variabel X digital marketing, lalu variabel Y ini keputusan pembelian. Nah, selanjutnya pilih connect ya. Kita konekkan sampai warnanya biru. Nah, setelah warnanya biru, kita pilih calculate. Nah, untuk analisis yang pertama, kita akan melakukan analisis outer model untuk memunculkan output validitas dan reliabilitas. Nah, di sini pilih calculate, lalu pilih PLSM algorithm. Nah, di sini tinggal kita klik start calculation. Kita kembali di file PDF ya. Nah, di sini ada analisis output Smart PLS. Ini saya perkecil dulu. Nah, untuk analisis output yang pertama yaitu outer loading. Ini ya, outer loading. Dari output di atas, nilai outer loading tiap item di variabel digital marketing dan keputusan pembelian memiliki nilai outer loading lebih besar dari 0,70. Bisa dilihat di sini, nilainya lebih besar dari 0,70 dan warnanya hijau ya. Maka bisa disimpulkan bahwa semua item di variabel digital marketing dan keputusan pembelian lolos uji validitas konvergen. Nah, selanjutnya di sini ada hasil uji reliabilitas ya, Cronbach Alpha Composite Reliability. Di sini kita pilih Construct Reliability and Validity. Kita analisis ya. Dari output di atas, nilai AV yang disarankan adalah di atas 0,5. Mana nih nilai AV? Ini ya. Digital marketing sebesar 0,726, keputusan pembelian 0,773. Nah, nilainya lebih besar dari 0,5, yang artinya telah memenuhi syarat validitas berdasarkan nilai AV. Nah, selanjutnya untuk pengujian reliabilitas berdasarkan nilai Composite Reliability atau ROSI. Yang ini nilai Composite Reliability untuk digital marketing sebesar 0,888, lalu keputusan pembelian sebesar 0,911. Nah, kedua variabel memiliki nilai Composite Reliability lebih besar dari 0,70, yang berarti
telah memenuhi syarat reliabilitas berdasarkan composite reliability. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas berdasarkan nilai Cronbach alpha. Nah, nilai Cronbach alpha untuk digital marketing sebesar 0,812, lalu keputusan pembelian sebesar 0,854 dan warnanya hijau ya. Nah, kedua variabel memiliki nilai Cronbach alpha yang lebih besar dari 0,70, yang berarti telah memenuhi syarat reliabilitas berdasarkan Cronbach alpha. Oke, selanjutnya di sini ada diskriminan validity for null Lakers. Ini ya. Dari output for null Lakers di atas, nilai akar kuadrat AV dari suatu variabel laten dibandingkan dengan nilai korelasi antara variabel laten tersebut dengan variabel laten lainnya, diketahui nilai akar kuadrat AV untuk setiap variabel laten lebih besar dibandingkan nilai korelasi antara variabel laten tersebut dengan variabel laten lainnya, sehingga disimpulkan telah memenuhi syarat validitas diskriminan ya. Maksudnya gini, kedua angka ini yaitu 0,852 dan 0,487 ini dibandingkan, dan syarat wajibnya yang atas ini harus lebih besar dari yang bawah ini. Nah, nilai 0,852 ini kan lebih besar dari 0,487, artinya validitas diskriminan berdasarkan Forner-Lakers ini telah terpenuhi. Nah, selanjutnya di sini uji validitas diskriminan berdasarkan HTMT ya. Yang ini HTMT, ini nilainya 0,579, warnanya hijau ya. Nilai HTMT ini kurang dari 0,90 ya. Artinya lolos uji validitas diskriminan berdasarkan HTMT. Oke, selanjutnya di sini ada R-square ya, R-square yang ini R-square. R-square-nya sebesar 0,237. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel digital marketing mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel keputusan pembelian sebesar 23,7%. Selanjutnya di sini ada model fit ya. Model fit yang ini model fit. Dari output SRMR di atas, nilai estimate model yang ini SRMR estimate model sebesar 0,071. Nah, nilai ini kurang dari 1, maka bisa disimpulkan bahwa model yang digunakan sudah fit. Oke, selanjutnya di sini ada F-square ya. F-square yang ini. Kita pilih yang list saja, nggak apa-apa. Dari output F-square di atas, nilai F-square yang diperoleh sebesar 0,311. Maka bisa disimpulkan bahwa kemampuan variabel digital marketing dalam menjelaskan variabel keputusan pembelian tergolong sedang. Nah, untuk F-square ini tidak ada kriteria pengujiannya, hampir mirip dengan R-square. Nah, selanjutnya di sini ada output inner model. Nah, untuk memunculkan output inner model, ini edit dulu. Kita bisa pilih calculate, lalu pilih bootstrapping. Ini start calculation ya. Ini untuk memunculkan output inner model. Dari output inner model di atas, nilai p-value sebesar 0,000. Yang mana nih p-value-nya? Yang ini, p-value 0,000 dengan t-statistik sebesar 9,047. Ini ya, 9,047. Dan p-value-nya berwarna hijau, maka bisa disimpulkan bahwa digital marketing berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, output ini juga bisa dikatakan dengan uji hipotesis ya. Tapi ini menggunakan keseluruhan responden, artinya menggunakan 200 responden tanpa dikelompokkan terlebih dahulu ya.
Nah, selanjutnya di sini ada chi-square ya, output chi-square. Untuk memunculkan chi-square, kita bisa pilih calculate, lalu pilih blindfolding. Start calculation. Nah, dari output di atas, nilai chi-square sebesar 0,173. Angkanya yang ini. Nilai ini lebih besar dari 0, maka bisa disimpulkan bahwa variabel digital marketing memiliki relevansi prediksi terhadap variabel keputusan pembelian. Nah, selanjutnya di sini ada output MICOM ya. Nah, ini output yang paling penting, yaitu output MICOM. Nah, caranya gimana? Pilih calculate, lalu pilih permutation multigroup analysis. Nah, grup A isikan gen Z, grup B, ini maaf ya, ada kesalahan ini. Bentar. Ini kita ganti ya, generasi Z, apply. Ini delete. Nah, ini yang perlu diedit ya. Grup 2 ini generasi milenial, apply ya, seperti ini. Back. Kita lakukan uji MICOM lagi ya, calculate, permutation multigroup analysis ya. Grup A isikan gen Z, grup B isikan milenial ya. Start calculation. Nah, untuk memunculkan output MICOM di sini ya, pilih MICOM yang ini, MICOM. Nah, berdasarkan hasil uji MICOM tahap kedua, kita pilih step kedua. Seluruh konstruk memenuhi composite invariant karena memiliki nilai permutation p-value lebih besar dari 0,05. Nah, bisa dilihat di sini digital marketing memiliki nilai permutation p-value sebesar 0,997, lalu keputusan pembelian 0,094. Nah, kedua variabel memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, asumsi prasyarat MGA sudah terpenuhi, sehingga analisis multigroup analysis atau MGA dapat dilanjutkan untuk menguji perbedaan koefisien jalur antar kelompok. Nah, ini step kedua, step yang paling krusial, ini udah lolos ya. Nah, selanjutnya di sini ada step ketiga ya. Step 3 ini min ya, berdasarkan min. Berdasarkan hasil pengujian MICOM tahap ketiga pada aspek equality of composite mean value, seluruh konstruk memenuhi persyaratan karena nilai original difference berada dalam confidence interval 95%. Ini ya, original difference nilainya berwarna hijau ya, serta memiliki permutation p-value lebih besar dari 0,05. Yang ini digital marketing 0,539, keputusan pembelian 0,836. Ini lebih besar dari 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata konstruk pada masing-masing kelompok tidak berbeda secara signifikan atau sama, sehingga kesetaraan nilai rata-rata antar kelompok telah terpenuhi. Nah, MICOM tahap ketiga berdasarkan min ini udah lolos ya. Selanjutnya MICOM berdasarkan variance. Berdasarkan hasil pengujian MICOM tahap ketiga pada aspek equality of composite variance value, seluruh konstruk memenuhi persyaratan karena nilai original difference berada dalam confidence interval 95%. Ya, ini angkanya hijau. Serta memiliki permutation p-value lebih besar dari 0,05. Digital marketing p-value-nya sebesar 0,522, keputusan pembelian 0,772. Nah, kedua variabel memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05. Artinya
tidak terdapat perbedaan varian yang signifikan antar kelompok konstruk. Nah, dengan demikian, asumsi equality of composite varian telah terpenuhi. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian MICOM, model ini memenuhi full measurement invariant, sehingga model pengukuran dapat dinyatakan ekuivalen pada seluruh kelompok yang dibandingkan. Nah, mungkin sampai di sini, kawan-kawan semua muncul sebuah pertanyaan. Lalu gimana Kak jika step kedua ini ada yang warnanya merah? Nah, artinya pengujian MGA tidak dapat dilakukan. Tapi jika yang merah di step ketiga, ini ya, ada yang merah di step ketiga, pengujian MGA masih bisa dilakukan. Menggunakan apa? Menggunakan ini ya, partial invariance, di mana tahap ketiga tidak seluruhnya terpenuhi. MGA masih dapat dilakukan untuk perbandingan tertentu. Nah, dalam video ini kita menggunakan full invariance dikarenakan tahap kedua dan tahap ketiga terpenuhi. Oke, selanjutnya di sini ada analisis output multigroup analysis atau MGA. Nah, caranya kita bisa pilih calculate, lalu pilih bootstrap multigroup analysis. Nah, di grup A kita pilih Gen Z, di grup B pilih generasi milenial. Start calculation. Oke, gak apa-apa ya, outputnya seperti ini ya. Nah, untuk interpretasinya, pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian memiliki nilai difference sebesar 0,281. Angkanya yang ini ya, dengan total P value sebesar 0,004. Angkanya yang mana? Yang ini, 0,004. Nah, nilai ini lebih kecil dari 0,05 ya. Nah, nilai difference positif sebesar 0,281 menunjukkan bahwa pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian pada Gen Z lebih kuat dibandingkan generasi milenial. Nah, nilai p-value sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05. Ini ya nilainya. Ini juga berwarna hijau ya. Maka bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian yang signifikan antara konsumen Gen Z dan generasi milenial. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan praktek singkat bagaimana melakukan MGA di Smart PLS. Ya, saya akhiri, selamat malam dan good luck.